Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Rabu tanggal 14 September 2022 pada Pesta Salib Suci. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Salib adalah tanda kemenangan, salib adalah tanda keselamatan kita. Konon ketika Raja Persia menaklukkan Tanah Suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian ketika Kaisar Romawi namanya Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Heraklius sendiri memikul salib Tuhan itu hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat, salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib Tuhan itu. Pada hari ini gereja merayakan pesta salib suci. Pemuliaan salib Tuhan ini dikaitkan dengan penemuannya oleh Santa Helena. Lebih dari itu, pesta ini merupakan ungkapan iman gereja terhadap salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Salib itu disebut suci karena Kristus Tuhan kita pernah tergantung di sana saat menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Sebab jika tidak demikian, maka salib tidak memiliki arti apapun bagi kita selain daripada dua palang kayu yang disatukan yang menjadi tempat penghukuman bagi para narapidana di zaman penjajahan Romawi di abad-abad pertama. Namun justru karena Kristus pernah disalibkan untuk kita, maka salib tidak lagi menjadi tanda keaiban, tetapi sebaliknya menjadi tanda keajaiban kasih Allah yang menyelamatkan. Karena itu, salib bukanlah tanda kelemahan Allah, namun sebaliknya kekuatan Allah sendiri. Sebab hanya kekuatan Allah lah yang menjadikan Kristus tetap mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Dan hanya dengan kekuatan Allah lah Kristus dapat merendahkan diri dan mengosongkan dirinya sedemikian rupa demi menyelamatkan kita manusia. Kini dengan memandang kepada salib Kristus, kita pun dikuatkan untuk terus mengasihi dan mengampuni sesama, dan juga untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Sebab itulah jalan yang dipilih Allah untuk menghantar kita kepada keselamatan kekal. Betapa dalamnya makna salib itu, sehingga layaklah tanda salib itu melekat di hati kita, dan tidak semata kita buat di awal dan akhir doa secara tergesa-gesa. Kita ingat doa Santo Fransiskus dari Assisi. "Kami menyembah Engkau ya Kristus dan memujimu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia." Ya Tuhan, bantulah aku untuk semakin menghayati dalamnya makna tanda salib itu. Janganlah malu membuat tanda salib. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu, dan sharingkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.